bermasalah dengan apa yang biasa diributkan orang ya Pak Ustadz. Nggak jauh dari soal warisan. Ya. Baik Ibu Sandi bisa langsung aja cerita apa yang Ibu rasakan, apakah Ibu merasa ada ketidakadilan dari warisan itu atau ada apa yang lain? Banget. Sebenarnya nggak sanggup buat bilang. Kenapa apa yang Ibu rasakan? Kenapa? Waktu lahir, ibu saya meninggal karena kehabisan darah. Melahirkan Ibu Sandi. Iya, saya anak ke-6. Anak ke-6. Iya, terus saya dititip sama bibi, sama bapak. Dan saya sama sekali demi Allah nggak pernah tahu kalau ternyata saya punya ayah kandung. Nggak pernah tahu. Jadi pada saat lahir bayi nggak pernah ada yang bilang sampai gede itu Nggak ada. siapa ayah kandungnya gitu. Enggak. Terus Saya SD diajak ibu bangka, terus nih bener-bener ya saya dimarahin karena saya manggil bapak kandung saya Kokong. Saya dibilang, siapa Kokong? Itu bukan Kokong, itu bapak lu, gitu kata kakak saya. Terus saya bilang, bapak gimana? Lu tuh diangkat sama Posapia, gitu ibu kandung saya asli. Ibu angkat ya, terus saya bingung. Dan ibu juga ngajarin saya manggil bapak kandung saya Kokong, nggak nyuruh saya manggil bapak. Jadi ibu saya yang angkat punya bapak, bapaknya kakak beradik sama bapak kandung saya gitu. Dan itu terus kayak gitu. Maaf ya sampai saya jatuh juga, kan ini ada bekas di kening. kenapa jatuhnya? Kenapa? Saya jatuh di kali karena ibu saya nyuci bawah saya. Dan bapak saya tuh nggak pernah, pokoknya saya nggak pernah ngerasain itu bapak saya dan kakak-kakak saya nggak pernah saya tahu. Ibu saya itu kan orang nggak mampu. Mas Farid, saya ikut jualan pecel pun mereka nggak pernah ngelarang. Jadi saya benar-benar hidup ikut ibu ya kayak gitu apa adanya. Terus kemudian selama tinggal sama Bibi ada perlakuan yang berbeda kah dari Bibi? Enggak, justru demi Allah mereka sayang sama aku. Sampai mereka meninggal pun, sampai ibu meninggal cuma satu yang saya ingat sampai sekarang saya ada. Saya nggak boleh minta-minta, apalagi ngutang ke kakak saya. Itu amanah dari ibu saya sebelum meninggal. Dia bilang, Sani, dengar ya Neng, kalau ibu, Tuhan kasih ibu panjang umur, lu urusin ibu biar bener. Tapi kalau ibu dulu yang dipanggil, lu urusin bapak lu biar bener, walaupun dia bukan bapak kandung kamu gitu. Itu yang sampai sekarang saya ingat pesan ibu waktu masih hidup. Akhirnya ibu saya dulu yang meninggal karena kena tumor paru-paru. Sementara bapak saya meninggal ketabrak motor, Mas Farid. Bapak yang dari Ibu? Bapak asli? Oh, bapak angkatnya? Jadi langsung ditinggalkan mereka berdua ya? Iya. Nah selama itu tinggal sama siapa? Sendiri, sama suami dan anak. Sama suami udah menikah berarti? Udah. Oke, terus kemudian permasalahannya ada di mana Ibu? Ya, maksudnya dari awal mungkin dalam waktu kecil saya nggak dapat apa-apa. Saya nggak masalah karena saya belum paham gitu ya Pak Ustadz. Iya. Tapi begitu kemarin yang saya sakit Pak Ustadz, tanda tangan saya dipalsuin dan saya tidak pernah mendapatkan apa-apa. Allah Maha tahu Mas Farid. Dari kakak kandung semua? Semua. Saya didatengin, suruh tanda tangan ya saya tanda tangan. Saya ikut sidang ke Polres Depok semua. Sampai ke Sarua saya ikut sidang karena kan tanda tangan saya yang dibutuhin ahli waris terakhir. Iya. Tapi begitu dapat, saya nggak pernah tahu justru tahu dari orang lain kalau tanah itu udah laku dijual. Dan saya sedikit pun Pak Ustadz nggak dapat apa-apa dari mereka. Dan saya nggak ngarepin, benar-benar saya udah nggak ngarepin walaupun tadi saya sakit. Sakit, Kak. Ampun, Kak. Kenapa aku diperlakukan kayak gini? Hei, Sani, mau sebanyak nanya lu ya? Hah? Emang dulu dari kecil, emang bukan bagian keluarga ini. Ngerti? Tapi gue nggak tahu kenapa bapak masih aja masukin nama lu daftar harta waris ini. Hah? Ya udah, Sani, sekarang lu nggak usah banyak ngomong. Sekarang cukup lu tanda tangan di sini. Aku nggak mau. Cepat tanda tangan. Cepat. Aku nggak mau. Cepat. Aku nggak mau. Ya udahlah Mas, biarin aja dia pergi. Sekarang kita palsuin aja tanda tangan dia. Biarin aja ya. Gue nggak sabar nih. Gue pengen beli mobil baru. Dia juga udah nggak sabar mau beli perhiasan emas baru.
banyak terjadi di masyarakat. Soal warisan, ada merasa anggota keluarga yang tidak adil atau bahkan dimanfaatkan seperti Pak Ustadz. Gimana? Begini Mas Farid, saya ikut prihatin ya dengan cerita Bu Sani ini. Jadi seharusnya kan memang seringkali masalah warisan menjadi petaka bagi hubungan persaudaraan dalam keluarga. Saya ingin sedikit menjelaskan yang pertama tadi tentang ibu asuh atau ibu angkat tadi itu. Jadi ibu ini tugasnya mulia sekali ya, karena membantu dari bapak tadi punya anak itu, kemudian ibunya beliau tadi kan meninggal saat kehabisan darah tadi. Maka kemudian dititipkanlah. Jadi menitipkan ini bukan berarti terputus hubungan keluarga garis darah antara dia dengan bapak dan saudara-saudaranya. Yang kedua, memang ini juga menjadi pelajaran kepada para pemirsa, kalau mengalami kasus yang sama, jangan sampai keluarga itu merahasiakan statusnya. Karena apa? Karena nanti kalau dia besar, kalau saudara-saudara nggak tahu ini adik kandungnya, kemudian misalkan takdir Tuhan kemudian tiba-tiba terjadi, kemudian akhirnya menikah padahal ini bersaudara. Ini banyak kasus juga terjadi semacam ini. Penting. Yang ketiga, kenapa harus dikasih tahu? Karena ada nanti ketika ada orang tua mereka meninggal, maka ada hak waris dari Bu Sani tadi kepada saudaranya. Sekarang saya mau masuk kepada tentang pusaka. Jadi di surat An-Nisa itu Allah memberikan penjelasan yang sangat detail sekali. Jadi di antara ayat-ayat Al-Qur'an, pembagian yang detail petunjuk dalilnya itu adalah masalah warisan. Para ulama memberikan penjelasan mengapa masalah warisan diberikan penjelasan sangat detail. Tujuannya sesungguhnya adalah pesan yang kuat. Seringkali masalah warisan ini menjadi konflik keluarga, maka Al-Qur'an mengaturnya jelas. Lah, laki-laki itu bagiannya berapa, saudara perempuan bagiannya berapa? Al-Qur'an menyebutkan lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki itu bagiannya 2 kali bagian daripada perempuan. Jadi kalau misalkan orang tua meninggalkan harta, misalkan taruhlah ini, laki-laki mendapatkan 200.000 atau 20 juta, maka yang saudara perempuan mendapatkan 10 juta. Jadi perempuan separuhnya. Mungkin muncul pertanyaan bagi para penggerak aktivis perempuan, wah ini nggak adil. Kenapa perempuan separuh daripada bagian laki-laki? Karena laki-laki nanti menikah dengan perempuan, perempuannya dapat setengah, dia dapat 2, dapat 1, dapat 3. Perempuan dapat 1, kemudian suaminya nanti dapat 2, sama-sama dapat 3 ketemunya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bu Sani bercerita ternyata saudara-saudara dari 6 bersaudara yang 5 tadi ternyata kemudian minta tanda tangan dan tanda tangan Bu Sani dipalsu. Ini adalah tindakan tercela. Orang yang menghilangkan hak waris dari saudaranya kemudian tidak mendapatkan bagian dan hanya dibagi sendiri, maka ini termasuk memakan harta yang diharamkan oleh Allah. Al-Qur'an secara tegas sekali, janganlah kamu memakan dari pusaka hak saudaramu kemudian saudaramu tidak dibagikan. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 188 itu menjelaskan wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tutlu biya ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Janganlah kamu memakan harta benda di antara kamu sekalian dengan cara yang batil. Cara yang batil artinya apa? Bu Sani mendapatkan warisan, saudaranya tadi warisan, harusnya dia didapatkan, tetapi tidak diberikan, itu namanya batil. Padahal saudaranya itu tahu bahwa ini adalah perbuatan dosa. Nah ini yang tidak dibolehkan. Jadi kalau apa hukumnya? Hukumnya dosa besar pada saudara-saudara tadi itu. Yang kedua, harus diingat cara mengambil pembagian harta warisan yang tidak didasarkan pada petunjuk Islam, petunjuk agama. Jangan salah, hartanya itu tidak akan berkah. Banyak orang saudara mendapatkan melimpah ruah, tetapi justru nanti di anaknya, keturunannya gitu, banyak saudaranya tidak mendapatkan, tapi justru Allah berikan ganti yang lebih baik. Jadi apa yang dilakukan oleh saudaranya Bu Sani ini adalah cara-cara yang tidak dibetulkan menurut tuntunan Islam ataupun juga menurut tuntunan negara. Apalagi tadi itu melakukan pemalsuan tanda tangan itu dalam mana tidak dikasih tahu. Misalkan kasih tahu, Dek, kamu ini betul. Apa itu dititipkan di tempat bibi, tetapi kamu sebenarnya saudara kami. Dulu ibu meninggal ketika saat melahirkan kamu mendapatkan warisan, ini ada begini. Lah kami sudah berapat, misalkan ini dapat sekian, adik dapat sekian. Mesti harus jelas, kalau ini dilakukan, inilah yang akan menimbulkan kerukunan keluarga dan mendatangkan keberkahan bagi harta yang ditinggalkan dari orang tua.